Pernah nggak sih kalian bertanya, kok bisa agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia? Padahal Indonesia berada jauh dari peradaban Islam di Timur Tengah. Ternyata penyebaran Islam di Indonesia memiliki sejarah unik yang sangat menarik. Islam tidak datang dari penaklukan atau peperangan, melainkan dari perdagangan, budaya, dan juga pendidikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam dapat berkembang di Indonesia dan bagaimana Islam bisa menjadi salah satu pengaruh besar pada kehidupan masyarakat saat ini. Para sejarawan umumnya berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga 13 melalui jalur perdagangan internasional. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi menyebarkan agama Islam ke masyarakat sekitar. Salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia yaitu Kesultanan Samudra Pasai yang berkembang di wilayah Aceh pada abad ke-13. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam di Nusantara. Melalui penyebaran yang intensif dan juga damai, Islam perlahan diterima oleh masyarakat di berbagai daerah. Setelah Islam mulai diterima oleh masyarakat, muncullah berbagai kerajaan Islam yang berperan penting dalam perkembangan peradaban di Nusantara. Beberapa di antaranya adalah Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Ternate. Peradaban Islam berkembang tidak hanya di bidang politik, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Di bidang pendidikan lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Pesantren menjadi pusat pembelajaran agama sekaligus melahirkan berbagai tokoh ulama dan pemimpin masyarakat. Di bidang pendidikan berkembang sistem perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan berbagai wilayah dunia Islam. Hal ini membuat pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menjadi pusat aktivitas ekonomi yang maju. Sementara dalam bidang budaya, Islam terkulturasi dalam budaya lokal. Para ulama dan tokoh dakwah menggunakan pendekatan budaya agar Islam mudah diterima oleh masyarakat. Contoh paling terkenal adalah Wali Songo yang menyebarkan Islam melalui seni, tradisi, pendidikan, dan kegiatan sosial. Mereka tidak menghapus budaya lokal secara langsung, tetapi menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam. Pertama, dalam bidang pendidikan. Banyak sekolah, madrasah, dan pesantren yang menjadi bagian penting dari pendidikan nasional. Kedua, dalam bidang bahasa. Bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata yang berasal dari bahasa Arab seperti musyawarah, adil, masyarakat, amanah, dan juga hikmah. Ketiga, dalam bidang sosial dan budaya. Tradisi seperti Maulid Nabi, kegiatan pengajian, wakaf, zakat, hingga gotong royong bernuansa keagamaan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Keempat, dalam bidang arsitektur. Banyak masjid-masjid bersejarah yang memiliki arsitektur yang memadukan antara budaya lokal dan juga nilai-nilai keislaman. Seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut oleh masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari perkembangan peradaban di Indonesia. Teman-teman, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa Islam menyebar di Indonesia itu melalui cara yang damai, yaitu melalui pendidikan, perdagangan, budaya, dan keteladanan para ulama. Warisan peradaban Islam tidak hanya dilihat dari bangunan-bangunan bersejarah atau kerajaan-kerajaan di masa lalu, tetapi juga nilai-nilai baik yang masih kita praktikkan hingga sekarang seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan semangat menuntut ilmu. Karena itu, mempelajari peradaban budaya Islam bukan untuk mengenang masa lalu, tapi juga untuk memahami bagaimana identitas terbentuk hingga menjadi seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you next time.
Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.